Lalu ketika berpikir seperti itu, kita pahami seperti itu, apa yang membuat kita panik? Apa yang membuat kita heboh? Kan enggak kan? Justru kita di situ menyaksikan kebesaran Allah dengan adanya keranda yang terbang atau jalan sendiri. Wah, luar biasa seperti itu. Dan itu saya kira tidak membahayakan. Apanya yang membahayakan, ya tonton saja gitu, sebagai kebesaran Allah. Jadi ini jangan dibesar-besarkan, toh walaupun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah saya bisa membuat konten saat ini. Sebelumnya, seperti biasa, semoga saudara semuanya selalu dianugerahi kesehatan sekaligus kebahagiaan sekaligus kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kali ini saya ingin membawa topik ya. Mulai kemarin saya itu dihubungi oleh beberapa orang sahabat saudara tentang beberapa poin ini yang terkait dengan huru hara ya, huru hara informasi yang sedang heboh saat ini. Yakni yang pertama, langsung saja ya, yang pertama tentang isu adanya fenomena salam, uluk salam, ucapan salam misterius atau ketok-ketok pintu. Dan barang siapa yang mengucapkan menjawab salam misterius itu, salam itu konon tidak ada orangnya, cuma ada ucapan salam. Kemudian siapa yang menjawab salam itu, maka dia akan mati besoknya atau seketika bisa mati. Atau adanya ketok-ketok pintu misterius. Barang siapa yang ketika ada ketok-ketok pintu misterius kemudian dibuka, maka akan juga mati gitu. Disinyalir akan mengakibatkan dia mati. Itu yang satu. Kemudian yang kedua tentang isu keranda yang berjalan sendiri. Wah, ini tak kalah hebohnya, ngeri ya, seru ya. Seru. Konon sekarang itu tersebar rumor, apa istilahnya ya, isu itu, informasi ada keranda yang berjalan sendiri mengelilingi kampung. Kemudian yang ketiga, mulai kemarin itu ya, dan malam ini, saat ini juga saya buat konten sekarang, tanggal 15 apa sekarang ya, terus jam 11 ya, ini baru datang saya nerapi orang. Itu konon di sesuatu daerah, ini daerah Malang ya, banyak kalau di daerah Malang, di pelosok-pelosok juga, entah di perkotaan atau di luar kota daerah lain nggak tahu. Pokoknya di Malang ini banyak tersebar isu disuruh orang-orang itu disuruh bakar-bakar di depan rumah. Bahkan seperti selayaknya sebuah ritual, yakni suruh buat apa ya, ketupat, atau ketika bakar-bakar itu dikasih garam. Buat ketupatnya, ada yang disuruh buat ketupat sejumlah warga, anggota keluarga itu. Kalau 5 orang ya buat ketupat 5 sambil bakar-bakar di depan rumah. Dan memang terjadi saat ini. Tadi saya di jalan itu banyak di depan rumah itu bakar-bakar, terutama di pedesaan. Ini 3 informasi isu yang sekarang sedang heboh-hebohnya di tengah-tengah masyarakat, terutama di sekitar saya di Malang ini, terutama di Malang Selatan. Saya ini di Kepanjen ya, Kromengan.
Mari kita bahas ya. Awal kali yang kita bahas adalah informasi ini kan semuanya isu ini informasi. Kita harus telusuri informasinya dari mana. Itu yang cara kita menyikapi isu-isu atau informasi itu. Ini sumbernya dari mana? Ini atas keilmuan apa? Cara pandangnya dari sisi apa? Terus informasinya ini dasarnya apa? Siapa yang awal kali menyebarkan informasi? Itu yang harus kita teliti. Karena itu diajarkan sendiri kita sebagai orang beragama secara teologis. Terutama kita sebagai orang Islam itu diajarkan bahwasanya sebagaimana di Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat ke-6. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. In ja'akum fasikun, apabila datang kepada kalian fasik, orang fasik atau orang-orang yang berbuat dosa, binabain, dengan sebuah informasi berita, kabar berita, fatabayyanu, hendaklah teliti, jangan langsung percayai. Contohnya informasi tentang poin-poin tadi, tentang asal usul salam misterius, ketok-ketok pintu, kemudian keranda yang berjalan, atau anjuran bakar-bakar dengan cara-cara tertentu di depan rumah. Ini informasinya dari mana? Telitilah dulu sebelum percaya, apalagi dikerjakan. Antusibu qauman bijahalatin. Kenapa? Agar kalian tidak menimpakan kepada sebuah kaum atau kaum ya, tanpa apa yang kamu ketahui, agar kalian tidak menimpakan sebuah masalah atau musibah kepada seorang atau suatu kaum yang tanpa kamu mengetahui yang sebenarnya, dengan kebodohan artinya, sehingga kamu fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kamu dengan perbuatan kamu itu bisa menyesal akhirnya. Jadi akibatnya bisa menyesal. Seperti itu. Jadi ini sahabat-sahabatku. Jadi kita diajarkan sebelum mempercayai suatu informasi, apalagi yang heboh seperti ini, itu harus teliti dulu, amati dulu. Jangan langsung dipercaya atau lalu dikerjakan. Tanya-tanya dulu kepada ahlinya. Terutama karena kita orang beragama, maka kita tanya dulu kepada ahli agama yang benar. Apalagi terkait dengan hal-hal yang misterius atau hal-hal yang gaib. Karena ini 3 hal ini, masalah salam yang misterius itu kan gaib, itu tidak ada orangnya. Ketok-ketok misterius kan gaib. Terus keranda yang berjalan itu juga masalah mistik. Masalah mistik itu biasanya lebih dekat dengan hal-hal yang gaib ya. Kemudian tentang bakar-bakar depan rumah. Ini kan hal-hal yang astral, hal yang mistik. Hal yang misteri itu paling dekat dengan hal yang gaib. Sedangkan hal yang gaib itu tidak tahu. Makanya harus kita amati, telusuri, tanya kepada ahli agama. Karena ini terkait dengan hal yang gaib. Sahabat-sahabatku, oke, kita bahas sekarang ya satu-satu bagaimana tentang salam misterius atau ketok-ketok pintu yang misterius yang berakibat fatal. Orang yang menjawab salam itu bisa mati, atau yang membuka pintu dari ketok-ketok pintu yang misterius itu akan mati. Wah, ini heboh sekali, ini seru sekali ya, ngeri, bahkan ngeri sekali ya. Cuma jawab salam yang tidak ada orangnya lalu mati gitu. Wah, ini ngeri banget. Ini begini sahabat-sahabatku, di dalam agama itu saya pernah tahu yang insya Allah ini akan besok saya bahas dengan seorang ustadz, dengan sebuah kitab ya yang jelas fokus dengan masalah ini ya. Soal salam yang misterius, ketika kita menjawab konon katanya langsung mati. Ini di dalam agama, seingat saya itu beberapa keterangan. Ada beberapa penyakit yang diterangkan di dalam agama di kitab itu, termasuk 2 penyakit, yakni gangguan yang membuat orang sakit atau mematikan, yakni at-ta'un wat-ta'n. At-ta'un itu terkait dengan wabah penyakit. Nah,
wabah penyakit berupa virus-virus atau bakteri-bakteri, dan ini sudah ada sejak zaman Nabi. Makanya dikenal dengan istilah taun. At-taun ya. Kemudian yang kedua yang dikenal dengan istilah at-ta'nu. At-ta'nu. Beda ya, at-ta'un tadi wabah penyakit berupa wabah biologis alami, virus atau bakteri yang bisa menular seperti hanya virus Covid sekarang ini. Yang kedua at-ta'nu. At-ta'nu itu apa? Apa ya? Hentakan setan. Apa istilahnya itu ya? Ya, hentakan setan. Hentakan setan itu yang mematikan. Jadi sengaja yang dibuat jin setan, terutama jin masalah gaib ya. Setan dari bangsa jin berupa hentakan, kaget. Ini juga gangguan penyakit yang membuat orang sakit bahkan mati. Ini yang sengaja dilakukan oleh setan. Apakah ini ada? Ada. Karena juga di dalam istilah agama itu diistilahkan at-ta'un. Makanya sampai ada salawat itu salawat tentang at-ta'un dan at-ta'nu. Yang berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tudfa'u biha anna at-ta'nu wat-ta'un ya, anna at-ta'nu wat-ta'unu ya man idza arada syai'an ayyaqula lakum fayakun wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu tudfa'u anna, tadfa'u apa? Tudfa'u anna, lupa, tudfa'u apa? Tadfa'u ya, anna, yang dengannya kita terhindar dari at-ta'un, gangguan penyakit wabah, gangguan wabah penyakit. Ta'nu berarti mina anit-ta'ni, at-ta'u dari hentakan, gangguan hentakan. Apa istilah hentakan? Istilah lainnya apa? Pokoknya semakan hentakan, gangguan setan yang mematikan. Wat-ta'un dan penyakit wabah. Itu. Ya man, wahai Allah, Tuhan, yang ketika ia menghendaki segala sesuatu, maka dia tinggal bilang ayyakul lakum fayakun. Wa ala alihi washabihi ajmain. Dan juga kepada keluarga Nabi, salawat salam kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Ini selawat yang dibentuk khusus untuk munajat terhindar dari ta'un dan ta'nu itu. Dari wabah penyakit berupa virus-virus alamiah atau wabah-wabah alamiah dan dari gangguan-gangguan jin setan yang mematikan, membuat penyakit itu. Ini dalam agama sahabat-sahabatku. Jadi ini bukan berita hoak ya tentang salam ini ya. Jadi hentakan setan itu bisa juga kiai-kiai itu menerangkan tentang ucapan-ucapan itu atau panggilan-panggilan seperti itu yang dilakukan setan, yang sengaja jin setan melakukan itu untuk melancarkan serangan yang mematikan bagi orang yang dipanggil atau yang diketok pintunya melalui cara ngetok-ngetok pintu. Ini bisa jadi terjadi yang disebut dengan at-ta'nu itu. Jadi gangguan setan berupa bunyi-bunyi panggilan atau ketok-ketok pintu yang misterius itu kemudian disikapi bisa jadi kena hentakan itu lalu mati. Itu apa istilahnya, lupa, hentakan pokoknya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ini ada. Jadi ini bukan sekedar berita hoax, tapi memang ada di dalam keterangan agama tentang at-ta'un dan at-ta'nu. Yang salam ini at-ta'nu, termasuk ketok-ketok itu adalah jenis at-ta'nu, gangguan setan berupa hentakan atau ya itulah hentakan, istilahnya seperti itu. Jadi penyakit yang sengaja dibuat langsung dilancarkan oleh setan, langsung jin setan. Kemudian at-ta'un berupa wabah alamiah, pandemi alamiah, penyakit alamiah seperti virus dan bakteri seperti Covid saat ini, yang kita kenal dengan corona atau COVID-19 saat ini. Ini tentang salam misterius atau ketok pintu. Dan di dalam Al-Quran memang ada. Dijelaskan, wa qur rabbi a'udzubika min hamazadis syayatini wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari min hamazadis syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Kan bisikan kan, hamazat itu min hamazat, bisikan-bisikan ya, bisa berupa panggilan, terasa dipanggil, terasa diberi salam itu ya, yang itu bisa membuat mematikan.
yang sengaja setan itu ingin membunuh atau ingin merusak manusia. Karena memang salah satu karakter atau kemauan setan itu sebagai anak cucu iblis adalah untuk merusak atau memusnahkan umat manusia yang beriman. Seperti itu sahabatku. Wa'udzubika Rabbi ayadurun, dan kami berlindung ya Allah dari kehadiran mereka yang bisa hadir pura-pura uluk salam, ketok-ketok pintu seperti itu. Jadi ini ada yang namanya disebut istilah at-ta'nuh, penyakit yang diselancarkan, gangguan sakit atau mematikan yang langsung diselancarkan oleh hentakan atau tipu daya jin setan, jin atau yang setan itu. Nah itu sahabat-sahabatku. Jadi tapi kita dengan adanya ini kita nggak perlu panik, karena ini sudah dijelaskan sejak dulu. Kenapa kok seakan-akan sekarang panik? Karena informasi ini dibareng-barengkan dengan adanya hura-huru kehebohan wabah penyakit COVID ini, sehingga seakan-akan panik. Padahal sudah sejak dulu. Seandainya sejak dulu sudah diinformasikan, dibesar-besarkan, maka juga terjadi seperti dulu. Jadi ini sudah terjadi sejak dulu, cuma sekarang itu difokuskan beritanya, dihebohkan sehingga seakan-akan membuat panik. Bukan seakan-akan hal yang baru dan yang yang mengerikan. Padahal sejak dulu sudah ngeri. Cuma cara informasinya itu sekarang ini pas bersamaan dengan kehebohan pandemi ini, sehingga ikut heboh. Atau memang ada pihak-pihak yang punya kepentingan yang lain, nggak ngerti. Entah mungkin bisa jadi begini, mungkin entah biar pandangannya terpecah, tidak fokus kepada COVID. Ya bisa jadi kalau kita ingin berpikiran positif bisa jadi seperti itu. Lah ini menurut saya pribadi lebih positif lagi ketimbang kita fokus kepada COVID ya. Sehingga kalau COVID kan nanti akhirnya gejala flu sedikit sudah kepikiran, lantas memang menjadi penyakit yang mengerikan sungguhan. Tapi kalau ini enggak, akhirnya orang enggak keluaran gitu ya, positif juga. Atau memang ada kepentingan biar orang-orang tidak keluaran. Ya bisa jadi seperti itu. Dan itu positif saja kalau kita ingin berpikiran positif. Jadi malah enak di rumah gitu ya. Seperti itu. Jadi ini kembali lagi tentang masalah asal-usul keilmuan, adakah betul realistis betul tentang salam misterius atau ketok-ketok pintu misterius yang bisa mematikan itu. Jadi ini istilahnya at-ta'un dan at-ta'nuh. Seperti itu. Ini sekilas saja ya. Insya Allah besok saya akan berbincang-bincang dengan seorang ustadz lengkap dengan kitabnya, fokus kepada masalah at-ta'nuh dan at-ta'un ini. Itu ya. Kemudian juga sejenis tentang sihir. Sihir itu kan juga cara setan untuk menghancurkan manusia melalui santet, melalui sihir santet, melalui kesirikan, mulai keperdukuan syirik. Itu bisa jadi. Dan itu sudah juga dijelaskan. Makanya sampai ada surat Al-Mu'adzatain ya, tentang surat perlindungan itu. Yakni surat Al-Falaq itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Salah satunya di situ wa min syarri nafasati fil 'uqad, berlindung kepada Allah dari hembusan para penyihir-penyihir ya, tukang-tukang sihir yang menghembuskan tali-tali buhulnya untuk menyantet orang. Itu kan salah satu cara setan juga. Andainya sihir ini dihebohkan, sekarang difokuskan informasinya, media berita-berita itu, baik media sosial itu difokuskan kepada santet sihir, maka juga akan heboh. Orang akan kepanikan tentang sihir. Seperti itu. Jadi ini ada sebetulnya fenomena salam misterius atau ketok pintu misterius itu sebagai bagian dari at-ta'nuh yang diterangkan oleh agama, cuma sudah dulu. Cuma kondisinya, lain kondisinya yang sekarang berbeda dengan yang lalu. Sekarang itu memang karena pas bersamaan dengan kehebohan COVID, sehingga seakan-akan ini menjadi hal yang baru yang menghebohkan, yang membuat kita panik. Nah, sudah jelas ya. Jadi ini bukan berita hoax, ini ada betul, tapi sejak dulu sudah ada diterangkan dalam kitab yang disebut at-ta'nuh. Sedangkan wabah alaminya disebut at-ta'un. At-ta'nuh itu gangguan jin setan
yang bisa membuat orang sakit, ya juga sejenis sihir. Sedangkan aton itu wabah alamiah, biologis seperti virus, bakteri, dan sejenisnya. Itu ya nomor satu. Yang nomor dua, sahabat-sahabatku, tentang keranda berjalan. Ya ini lagi harus digali informasinya. Ini dari mana informasi? Informasi ini dari mana? Kalau ini keranda berjalan ini, ya nggak ada dalam keilmuan agama itu. Saya tidak pernah tahu ya tentang keranda berjalan secara dalil maupun riwayat, nggak ada. Kalau tadi itu berupa bisikan, salam itu atokno itu ada. Tapi apakah keranda berjalan ini bagian dari atokno? Dentakan atau bisikan setan? Kayaknya lain ya. Kayaknya mungkin ini kalau berkeranda berjalan ini secara pribadi ini apa ya, hoax saja. Ini berita yang dibesar-besarkan, bahkan dibuat-buat. Entah mungkin ada kepentingan tertentu, tidak tahu. Ini kayaknya seperti pengalaman dulu ketika saya waktu kecil ya, waktu dulu dekat-dekat dengan isu-isu apa ya, fenomena ninja. Tahun berapa saya waktu kecil waktu itu juga ada rumor atau kabar-kabar isu-isu tentang keranda berjalan yang mengitari kampung itu. Dan sampai saat ini saya tidak melihat sendiri. Ini penting, ini harus digali siapa yang melihat pertama kali seperti itu. Jadi siapa yang melihat pertama kali yang menginformasikan ini? Kalau ini saya yakin ini hoax. Toh walaupun ini ada keranda berjalan, lalu apa membuat kita panik itu apa? Apa hubungannya dengan kematian? Ya. Bahkan kalau kita pandang ini secara positif, ini andai ada sungguhan. Ini kalau kita berpikir positif tidak bisa membuat kita panik. Malah kalau saya pribadi ini malah membuat kita itu dapat ilmu baru. Artinya ilmu baru itu menyaksikan kebesaran Tuhan. Bayangkan, tiba-tiba kita berjalan di dekat kuburan atau di jalan yang sepi, tiba-tiba ada keranda yang terbang. Wow, jadi kalau kita berpikiran positif itu tidak menakutkan. Bahkan kalau diri saya, waduh, ini luar biasa ini. Tuhan memperlihatkan kebesarannya. Waduh, luar biasa ya. Ini luar biasa. Siapa yang bukan Allah yang menjadikan hal ini terbang? Kan tidak mungkin kalau bukan kehendak Allah. Subhanallah. Jadinya kita menyaksikan betapa luar biasa kebesaran Tuhan sampai ditampakkan keranda yang berjalan sendiri. Wah, luar biasa lah. Malah kita tonton gitu ya. Lalu ketika berpikir seperti itu, kita pahami seperti itu, apa yang membuat kita panik? Apa yang membuat kita heboh? Kan enggak kan? Justru kita di situ menyaksikan kebesaran Allah dengan adanya keranda yang terbang atau jalan sendiri. Wah, luar biasa seperti itu. Dan itu saya kira tidak membahayakan. Apanya yang membahayakan? Ya tonton saja gitu, sebagai kebesaran Allah. Jadi ini jangan dibesar-besarkan, toh walaupun ada. Ya, ini bagi saya sementara hoak aja ya. Atau pengalaman pribadi yang diceritakan sejenis pengalaman pribadi ketemu dengan hantu atau apa, atau hal-hal yang misterius atau hal-hal yang magic seperti itu saja. Ketemu dengan genderuwo, pocong seperti itu saja. Jadi ini biasa. Biasa. Bahkan tadi itu luar biasa sebagai apa ya? Untuk menambah wawasan kita atau keimanan kita kepada Allah, bahwa itu adalah kebesaran Allah yang menjadikan keranda itu bisa berjalan sendiri. Wah, kan ajaib kan? Aneh. Apa yang membuat kita panik gitu loh? Apalagi terkait dengan penyakit atau kematian, nggak ada. Nggak ada, hal-hal semua itu nggak ada yang membahayakan kecuali Allah yang menghendaki. Nah, kemudian itu tentang keranda berjalan itu saya kira hoax ya, diada-adakan atau kalau memang ada itu semacam kasus mistik saja, pengalaman pribadi seorang yang dibesar-besarkan. Jadi bukan fenomena umum dan tidak mempengaruhi umum, apalagi tentang kematian atau penyakit. Bahkan kalau kita berpikir positif, ini akan menjadi kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita. Bisa menambah iman kepada kita atau bisa menambah wawasan kepada kita bahwa ternyata kebesaran Allah juga ada pada keranda yang berjalan sendiri atau terbang sendiri. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang bakar-bakar di depan rumah dengan cara entah dengan cara ritual tertentu ya. Entah dikasih garam atau buat ketupat ya. Saya kira ini juga ini gak jelas informasinya dari siapa. Kalau pendapat saya pribadi, ini sementara ini pandangan orang-orang mistik.
bukan teologis, gak ada. Kalau teologis itu gak ada. Ini konon katanya menghadapi huru hara tentang wabah, salah satu wabah menyikapi pandemi yang saat ini sedang heboh. Tapi ini dari sisi mistik. Jadi kalau sisi medis kan sudah jelas di soal protokol kesehatan, sisi medis. Sisi menyikapi secara teologis yaitu ada anjuran-anjuran berdoa tertentu yang diajarkan Nabi, ya termasuk doa Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa sayil asqom. Ini yang diajarkan Nabi. Jadi kalau di secara teologis menyikapi wabah, fenomena wabah, itu kan harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah dan doa-doa tertentu yang diajarkan oleh agama, yang diajarkan oleh Nabi. Termasuk tadi Allahumma inni a'udzubika minal barozi. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit albaros, kusta. Karena zaman Nabi itu kusta itu bakteri yang menyebar ya. Jadi penyakit-penyakit yang heboh itu, yang mematikan, yang menular sudah ada zaman Nabi. Jadi bukan hanya zaman sekarang. Jadi masalah penyakit yang menular, yang heboh, virus-virus, fenomena virus yang mematikan itu memang sudah ada sejak zaman Nabi. Juga zaman khalifah-khalifah juga ada. Makanya itu biasa, jangan buat panik karena itu biasa. Sudah ada sejak zaman dulu. Ya, seperti itu. Jadi doa-doa yang diajarkan Nabi minal barosi dari kusta, wal jununi dari kegilaan. Kegilaan itu psikis. Berlindung dari penyakit psikis karena penyakit psikis ini bisa menular juga ya. Apa ya? Bisa ganas juga, bisa kepada orang lain, membahayakan ya maksudnya, membahayakan. Atau walaupun dalam hadis lain itu tidak ada penyakit menular tapi ini membahayakan bagi yang lain gitu loh. Al jununi dari kegilaan. Gilaan ini semacam penyakit psikis, halu, delusi, itu termasuk dari kegilaan. Wal judami dan dari kaki gajah, kaki yang bengkak besar itu juga membahayakan. Juga ada di zaman Nabi. Kemudian sayil asqom dan penyakit-penyakit jahat. Termasuk penyakit-penyakit jahat itu mungkin bisa tadi atau bagian penyakit yang jahat, yang ganas. Atau watoon seperti itu. Jadi cara menyikapi wabah-wabah atau pandemi atau diistilahkan pagebluk itu secara teologis sudah jelas diajarkan melalui mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah juga melalui doa-doa khusus yang diajarkan oleh Nabi itu. Termasuk doa yang berlindung dari wabah wabah sejenis al-ahmar, bukan wabah ya. Ini termasuk dari at-ta'nuh di zamannya Nabi Sulaiman. Nah, tentang al-ahmar Ar-rihul ahmar, angin hitam, angin merah. Angin merah dikisahkan di zaman Nabi Sulaiman itu juga ada jenis angin yang itu merah disebut ar-rihul ahmar yang bisa mati. Jadi Nabi Sulaiman itu satu saat ketemu dengan gerombolan angin yang dahsyat, lalu ditanya siapa kamu, dia menjawab al-ahmar ya, ar-rihul ahmar. Ngakunya apabila itu memasuki rongga anak manusia maka akan keluar darah. Kalau memasuki otak maka akan menjadi gila. Wah, ini ganas lagi. Ar-rihul ahmar ini ganas lagi. Ini realita di zamannya Nabi Sulaiman. Andai sekarang ini juga disebar di media massa dengan dikasih indikasi tertentu, waduh juga akan heboh. Manusia tidak akan keluaran juga seperti hanya virus corona saat ini. Akhirnya apa? Kepanikan yang terjadi. Kepanikan ada tentang wabahnya, tapi yang lebih berbahaya kepanikannya. Takut dengan wabah itu, walaupun wabah secara biologis tidak menjangkiti tubuhnya. Jadi kalau masalah panggebluk itu sejak zaman Nabi ada, termasuk zaman Nabinya Sulaiman ada yang namanya ar-rihul ahmar. Makanya sampai ada doa, Allahumma inni a'udzubika minar-rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari angin merah, yaitu dikenal dengan angin duduk ya, kalau zaman sekarang disebut angin duduk yang langsung mematikan. Kemudian termasuk stroke itu ya, termasuk angin ahmar ini. Waddamil aswad, damil aswad darah hitam, penyakit darah hitam, stroke termasuk ya. Stroke juga wadda'il akbar dan penyakit-penyakit yang ganas.
Jadi secara teologis dalam agama itu diajarkan menyikapi wabah-wabah, pandemi atau kondisi pagebluk apa istilahnya. Sudah sejak ada zaman dulu. Jadi ketika memahami ini kita terus biasa, jangan panik. Jangan panik ya. Kemudian tentang bakar-bakar dengan yang disebut bakar-bakar depan rumah dengan ritual garam, dikasih garam atau buat ketupat. Ini saya kira ini pandangan pihak mistik. Entah apa tujuannya, yang jelas kalau ini berlebihan akan mempengaruhi tauhid kita, keimanan kita. Ini bisa menyebabkan syirik. Dan ini bagian dari cara setan untuk merusak melalui ritual-ritual yang aneh seperti ini, yang tidak jelas seperti ini. Apa hubungannya dengan bakar-bakar kemenyan di depan rumah? Itu gak ada ajarannya. Ini saya kira lahir dari informasi mistik, pihak-pihak mistik, magic, yang saya kira tidak ada hubungannya. Yang benar teologis tadi dan juga medis, protokol kesehatan, jaga kebersihan seperti itu. Kalau ini sisi magic atau sisi mistik ya, sisi mistik, dan ini mungkin budaya tempat tertentu, ini tidak seluruh, ini tidak seluruh. Kalau teologis kan seluruh yang memahami Islam, maksudnya agama Islam memahami itu. Tapi kalau ini budaya mistik, ini tergantung wilayah tertentu. Ini tidak terjadi di mana-mana. Mungkin lain lagi yang di Sumatera, yang di luar pulau, di mana di luar Jawa ini lain lagi. Ini di Malang seperti ini sekarang ya. Bakar-bakar depan rumah dengan cara menabur garam di api itu atau membuat ketupat. Ini saya kira pandangan mistik untuk menyikapi pagebluk atau hura-huru wabah saat ini. Dan ini tidak ada hubungannya. Terutama ini muncul bukan awal-awal pandemi ya. Ini muncul belakangan ketika ada isu-isu salam misterius atau ketok pintu misterius atau keranda yang berjalan. Itu disebut bagian dari pagebluk. Dan menyikapinya ini pihak-pihak mistis muncul dengan cara bakar-bakar depan rumah. Dan saat ini terjadi. Makanya saya tadi untuk membuat thumbnail judulnya video konten ini, saya minta kirimi foto yang sedang sekarang berlangsung bakar-bakar itu. Jadi ini sisi mistik sahabatku. Jadi tidak ada ajaran dalam agama. Sisi mistik ini bisa kalau kita menyikapi positif ya bisa juga tidak berbahaya. Ya umpamanya kita bakar-bakar dekat rumah, anggap itu dengan niat biar tidak kedinginan gitu ya. Atau yang flu biar hangat, ya ini positif. Positif juga. Kan gak ada terkait dengan akidah. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan ritual tertentu sehingga menyangkut akidah kita, ini berbahaya dengan keimanan kita. Contoh, mungkin ini sebagai tumbal. Dengan kondisi ini tumbal di depan karena takut adanya salam yang misterius. Wah, itu akhirnya takut kepada salam. Takut kepada adanya jin yang ingin mengucapkan salam yang membunuh kita itu, yang bisa matikan kita. Ini bahaya bagi tauhid kita. Sedangkan apapun wabah atau berupa wabah atau berupa salamnya, salam misterius atau ketok-ketok misterius itu tidak bisa mempengaruhi kecuali atas izin Allah. Jadi apalagi masalah tentang hentakan setan atau panggilan setan yang ingin merusak atau membuat penyakit untuk manusia. Itu lemah sekali. Kalau tidak dikehendaki Allah tidak berbahaya. Makanya inna kaida syaitani kana dha'ifa. Dalam Al-Qur'an itu sering diulang-ulang bahwasanya tipu daya setan itu lemah. Termasuk jenis astagnu itu lemah. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Orang-orang yang tetap tenang, orang-orang yang sabar, yang sesuai dengan anjuran-anjuran Rasul dan ajaran-ajaran Allah itu tadi. Jadi santai saja. Yang penting kita selalu makin dekatkan ibadah kepada Allah. Karena apapun bentuk bahayanya sesuatu, entah wabah alami atau wabah setania, wabah jin apapun bentuknya, tipuan jin, itu tidak akan mempengaruhi kita atau kecuali atas izin Allah. Wa ma yadrum. Makanya dalam Al-Baqarah itu tentang sihir ya, tentang gangguan setan itu ya. Wala yadrum illa apa? Wattabu ma tatul syaitun ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasasir wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin
wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Setan-setan itu tidak akan pernah bisa menjadikan sihir, membuat manusia berpisah atau membuat manusia berpenyakitan atau bahkan mati, tidak bisa. Illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi intinya itu pusatnya adalah di Allah. Makanya fokuskan pandangan kita kepada Allah. Selalu baik sangka kepada Allah. Tingkatkan ibadah kepada Allah. Baik sangka apapun yang terjadi pada Allah, sehingga kita bisa tenang dan bersabar. Makanya di dalam Al-Baqarah sampai dijelaskan sama Allah bagaimana caranya kita ingin selamat dari apa saja yang membahayakan. Apa saja yang di luar keinginan kita. Apa saja yang membuat kita sakit. Apa saja yang membahayakan kita. Itu dijelaskan dalam Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu. Ini perintah Allah. Filul amri. Wasta'in, minta tolong. Dari apapun yang membahayakan, dari apapun, untuk apapun kebutuhan Anda. Manusia hambanya Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Artinya sabar. Sabar menghadapi musibah. Sabar menahan ibadah. Melaksanakan ibadah, sabar dengan ujian hidup dan takdir hidup. Sabar. Wassalah dengan sholat, artinya beribadah kepada Allah. Termasuk di dalamnya adalah sholat. Ya sudah itu. Cara ingin selamat dari wabah, baik ta'un, wabah alamiah maupun at-ta'nu, gangguan hentakan jin setan, itu adalah bis-sabri was-shalah. Sudah diajarkan jelas. Selain dengan cara-cara khusus yang diajarkan Nabi berupa doa-doa itu tadi. Jadi aman. Ya ini sudah perintah Allah kok. Ya aman. Sabar dan ibadah gitu aja. Termasuk berbaik sangka kepada Allah, itu bagian dari ibadah. Dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Bukan yang aneh-aneh ini. Kalau aneh-aneh ini tidak ada ajarannya. Ini ajaran apa? Ini ajaran pihak mistik. Magic yang diada-adakan. Makanya ini termasuk bahaya informasi seperti ini kalau sampai diniatkan dengan ritual-ritual khusus tadi. Kecuali ini tidak diniatkan yang terkait dengan akidah. Contohnya bakar-bakar di depan rumah saja sebagai penghangat tubuh dari kedinginan, dari penyakit dingin, itu tidak apa-apa. Biar hangat tidak apa-apa. Tapi kalau membakar itu dengan tujuan takut kepada wabah, ini harus diluruskan kita. Takut dengan adanya hadirnya setan yang mengucapkan salam lalu menjadikan mati. Itu pandangan yang berbahaya sahabat-sahabatku. Jadi hati-hati. Ini takut fitnah setan melalui dunia mistik, melalui dunia magic. Karena salah satu karakter setan itu adalah menakut-nakuti, membisiki. Yuhi ba'du ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Salah satu karakter setan itu membisikkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat miskin, yang membuat khawatir. Termasuk kayak ini, ritual-ritual aneh, ritual-ritual gak jelas, kalimat-kalimat gak jelas. Itu cara setan termasuk. Yulkis sam'ah, menyampaikan melalui bala-bala tentara, entah dukun, tapi pihak-pihak mistik, sesuatu yang sebetulnya merusak diri manusia itu sendiri, yang tidak berdasarkan dengan ajaran Allah. Itu sudah karakter setan. Takut-takutnya ini informasi dari bisikan setan yulkis sam'ah kepada orang-orang tentara-tentara setan berupa dukun-dukun mistik itu. Jadi ini yang berbahaya. Kecuali tadi sekali lagi, ini tidak diniatkan khusus ritual, tapi anggaplah ini bakar-bakar, kumpul-kumpul depan rumah untuk melupakan, untuk memanjahkan kepanikan kita daripada virus-virus itu. Itu positif, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ritual-ritual khusus karena ketakutan dengan adanya hal-hal yang misterius tadi, jin tadi, maka itu bahaya sekali. Maka itu bagian dari yulkis sam'ah yang memang sengaja dilancarkan oleh setan itu tadi. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala bisikan setan apapun bentuknya, baik berupa at-ta'nu maupun sihir. At-ta'nu tadi, wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan kami berlindung kepadamu dari kehadiran mereka. Subhanallah. Ini sudah jelas sahabat-sahabatku. Jadi semoga ini bermanfaat ya. Tentang 3 poin ini, salam misterius atau ketok pintu, itu memang
ada ajaran yang disebut at-ta'nu, dan itu biasa sejak zaman dulu. Itu ada cara-cara untuk menyikapinya sesuai dengan ajaran Allah atau Rasulnya. Keranda berjalan itu hal yang tidak jelas ya, jangan diambil hati, ya, jangan dipikirkan. Itu justru kita pikir positif, itu menjadi kebesaran Allah yang ditampakkan kepada kita, toh walaupun itu ada. Nah, kalau tidak ada, ya itu hoak, memang hoak. Tidak ada dasarnya, ini tidak ada dasarnya karena berjalan, apalagi dikaitkan dengan penyakit-penyakit sehingga membuat perasaan kita panik. Ini tidak nyambung sama sekali. Bahkan pikir positif, ini adalah kebesaran Allah. Kalau toh walaupun ada keranda yang berjalan, kita menemukan keranda yang terbang atau berjalan, itu sebagai kebesaran Allah yang luar biasa. Justru membuat kita menambah wawasan dan menambah keimanan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bakar-bakar depan rumah untuk menyipaka pipa kebu dengan ritual-ritual itu hati-hati. Itu hati-hati. Itu takut bagian dari yulkis sam'ah atau yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli gururuh, bagian dari tipu daya setan. Demikian sahabat-sahabatku, semoga ini bermanfaat. Ingat selalu, jangan panik, fokus kepada Allah, husnudon kepada Allah, tingkatkan ibadah dan ikuti protokol kesehatan. Jauhi kepanikan, jauhi pikiran-pikiran negatif yang membuat kita panik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.